Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di bawah serangan menakutkan seperti itu, Xiaoyan terhuyung-huyung. Dengan cepat, dia segera menembak mundur ke belakang. Jelas Xiaoyan juga merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Bahkan pihak lain juga sedang mempermainkannya sekarang. Mungkin jika orang ini memiliki niat membunuh, saya khawatir Xiaoyan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Apakah dia avatar Anda? Saat ini, Xiaoyan menstabilkan sosoknya. Segera matanya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah. Sosok itu tidak terburu-buru dan mendatangi Xiaoyan. Ya, dia hanya salah satu orang idiot di antara sekian banyak avatar saya. Hanya saja saya juga mendapatkan ingatannya. Saya mengetahui bahwa Anda berasal dari dunia sensi dan Anda adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, mantan orang terkuat di sensi. Apakah saya benar? Xiaoyan tidak menjawab setelah mendengar ini. Namun ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, sebenarnya jiwa Jimmy ada di sini. Dan seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya, bahwa jiwa Jimmy hanyalah tiruan orang yang Xiaoyan lihat di depannya. Dan orang ini adalah tubuh utamanya yang sebenarnya. Jika mendengarkan apa yang dia katakan sebelumnya, bahkan Fei Hong adalah avatarnya. Jadi, Fei Hong juga avatar Anda? Tapi menurut saya khawatir klan Jimmy Anda tidak memiliki apa yang disebut tubuh utama sama sekali. Dan itu hanya masalah antara kuat dan lemah. Yang kuat bisa menjadi dewa, sedangkan untuk orang yang lemah bisa disebut avatar, kan? Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Jimmy. Sebaliknya, justru Xiaoyan menanyakan pertanyaan kepada Jimmy. Seperti yang diharapkan, dia adalah avatar dari Tuan Jahat. Dia juga sedikit pintar dan jauh lebih baik daripada klan bodoh saya. Hanya saja Anda salah menebak. Sayalah orang yang sebenarnya. Pria itu memandang Xiaoyan dan tersenyum sinis. Namun Xiaoyan tampak tenang saat ini dan luka-lukanya telah sembuh dengan cepat. Bahkan jari-jarinya yang telah terpotong telah tumbuh sepenuhnya. Pria itu sepertinya tidak keberatan bahwa Xiaoyan menggunakan metode ini untuk menunda waktu. Karena menurutnya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak akan menimbulkan ancaman apapun untuknya. Awalnya, saya tidak keberatan dengan kehadiran Anda di dunia besar ini. Hanya saja avatar bodoh saya meminta berkali-kali untuk membunuh Anda secepat mungkin. Pria itu berkata tanpa daya, sambil menatap Xiaoyan dengan niat membunuh secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Di mana avatar kembaran Anda? Bisakah Anda membiarkan dia keluar dan menemui saya lagi? Kata Xiaoyan perlahan. Tidak perlu repot-repot, tunggu saja sampai saya membunuh Anda. Dan saya juga bisa membunuh avatar bodoh itu dengan mudah. Sehingga kalian berdua bisa dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Setelah pria itu selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Kemudian kelima jarinya diarahkan ke Xiaoyan. Segera terdengar suara mendesing dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Jelas dengan tubuh Xiaoyan yang sebesar itu sangat sulit untuk menghindarinya. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan guntur ekstrim untuk meningkatkan kecepatannya. Segera sosok besar Xiaoyan bergerak menjauh seketika. Namun rangkaian adegan ini masih sedikit aneh. Karena meskipun tubuh dewa asli dapat menggandakan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan, namun pada saat yang sama, kerugian kecepatan yang dibawa oleh tubuh sebesar itu juga terlihat jelas. Jika bukan karena kekuatan jantung guntur ekstrim Xiaoyan, dia akan menjadi lebih pasif. Hanya saja bukan karena Xiaoyan tidak cukup kuat dalam hal kekuatan, namun lawan yang dia hadapi di depannya jauh lebih kuat darinya. Apa yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya.
karena orang ini kemungkinan besar adalah keberadaan orang kuat di ranah keabadian para dewa. Jadi, bahkan jika Xiuyan bergabung dengan avatar dewa asli bintang 8, dengan kekuatan utama Xiuyan saat ini, dia hampir mustahil untuk bersaing dengan orang kuat di keabadian para dewa. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan di antara keduanya, jadi situasi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Oleh karena itu, di bawah serangan seperti itu, tubuh Xiuyan terus runtuh. Mungkin Xiuyan hampir bisa merajalela dalam pertarungan melawan keabadian kaisar. Dengan kekuatan tubuh fisik yang bergabung dengan dewa asli bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, dalam pertarungan orang kuat keabadian kaisar, bahkan langkah ke-9 pun sangat sulit untuk melenyapkan Xiuyan sepenuhnya. Namun, pria di depan Xiuyan sepertinya sangat mudah untuk menembus tubuh Xiuyan. Dia bisa mengambil tindakan sesuka hati untuk menghancurkan tubuh kuat Xiuyan. Jadi dengan kekuatan semacam ini, sudah menunjukkan tingkat kekuatan yang dimiliki orang ini. Jelas, dengan kekuatan serangan seperti itu, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat keabadian kaisar. Karena pada saat ini, hanya dengan jari-jari pria itu terus menunjuk ke arah Xiuyan. Daging dan darah di tubuh Xiuyan akan meledak seketika, yang membuat seluruh udara di sekitar Xiuyan dipenuhi dengan daging dan darah Xiuyan yang meledak. Namun di bawah rasa sakit yang luar biasa, dengan restu dari avatar dewa asli, kecepatan pemulihan tubuh Xiuyan mencapai tingkat yang menghancurkan. Segera Xiuyan mengayunkan tinju emasnya dan untuk memukul ke arah pria itu. Namun saat tinju emas diayunkan ke udara untuk menyerang pria itu, tiba-tiba pria itu mengangkat tangannya. Kemudian dengan cepat dia menjatuhkannya dengan satu jari. Pada saat yang sama, sebuah bayangan jari yang sama besarnya dengan bayangan tinju emas Xiuyan mengembun langsung di udara. Bahkan dalam bayangan jari raksasa itu membawa angin dan kekuatan yang menakutkan dan langsung menghantam tinju emas Xiuyan dengan keras. Tuar! Segera di bawah tabrakan dua kekuatan yang sangat mengerikan, suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Bahkan dampak dari ledakan dari sisa tabrakan kedua kekuatan tersebut membentuk gelombang kekerasan yang menyapu seluruh puncak gunung, yang membuat segala sesuatu di mana keduanya berada langsung hancur berkeping-keping. Tidak terkecuali puncak gunung yang berdiri di sekitar keduanya, termasuk istana Xindian, telah rata dengan tanah saat ini. Namun di bawah benturan jari raksasa, tinju Xiuyan tiba-tiba bergetar. Seluruh tinjunya mengalami stagnan. Melihat pemandangan itu, Xiuyan menggetarkan giginya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya saat bertabrakan dengan bayangan satu jari raksasa pria itu. Pada saat ini, Xiuyan merasakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Bahkan kesenjangan ini sulit untuk dijembatani oleh Xiuyan. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana situasi dunia sensi saat ini, dan apakah sang ratu baik-baik saja sekarang atau tidak. Sekarang yang Xiuyan tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Terakhir kali saat Xiuyan kembali dari dunia nyata Xuanyin, Xiuyan memecahkan aliansi dewa pertarungan. Dan kali ini, ketika Xiuyan kembali, dia akan menghadapi dunia Taisu yang sangat besar dan luas. Tanpa dia dapat menerobos ranah keabadian para dewa, bahkan Xiuyan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, Xiuyan segera meraung dengan keras. Dia terus mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun sangat sulit untuk menghancurkan kekuatan jari raksasa ini. Pada saat yang sama, 5 jari Xiuyan mengeluarkan bunyi klik yang menunjukkan tinju Xiuyan mengalami retakan saat ini. Namun, meskipun Xiuyan mendengarnya, Xiuyan tetap tidak mundur sama sekali, yang membuat tinju Xiuyan terus bergetar hebat. Bagaimanapun, itu adalah Xiuyan. Meskipun dia tahu dia akan kalah dalam tabrakan ini,
tapi dia tidak memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Hanya saja saat ini, sebagian besar cahaya keemasan di tangan Xiaoyan telah menghilang, sehingga tinjunya tidak bisa bergerak sedikit pun saat ini. Bahkan kepalan tangan Xiaoyan sudah tidak berbentuk lagi, karena daging dan darah dari kepalan tangan besar itu sepertinya tidak mampu menahannya lagi. Tepat ketika daging dan darah tangan Xiaoyan terus-menerus runtuh dan meledak, itu langsung memperlihatkan tulang padat di dalamnya. Namun meski begitu, Xiaoyan masih menggertakkan giginya dan tidak pernah bergeming. Seharusnya Anda juga tahu bahwa semua yang Anda lakukan sekarang sia-sia. Di mata saya, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak lebih dari semut. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kita berdua terlihat jelas. Jadi tidak peduli metode apa yang Anda gunakan saat ini, tidak satu pun dari keterampilan bertarung Anda yang bisa menjadi lawan saya. Pria itu mencibir sambil memandang Xiaoyan yang bersikeras. Setelah pria itu selesai berbicara, dia segera menekan jarinya ke depan lagi. Tuar! Dalam sekejap, tinju Xiaoyan langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, jari raksasa itu terus menyapu dan langsung menghantam dada Xiaoyan, sehingga menyebabkan tubuhnya jatuh dari udara ke tanah. Namun dengan sosoknya yang sebesar itu, tiba-tiba menciptakan kawah yang sangat besar, di bawah asap dan debu membumbung ke langit. Bahkan dalam asap dan debu yang berterbangan, itu bercampur potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Segera pria itu melambaikan lengan bajunya, kemudian badai besar muncul dan langsung menyebarkan semua asap dan debu di area tersebut, sehingga memperlihatkan seluruh lubang besar yang berlumuran darah, karena jari raksasa itu hampir menghancurkan tubuh Xiaoyan. Untungnya, di dalam lubang yang besar itu, sosok tubuh besar avatar dewa asli telah menghilang, karena Xiaoyan telah berubah ke dalam bentuk tubuh manusianya. Hanya saja, Xiaoyan juga dalam keadaan pingsan dalam genangan darah. Tapi saat Xiaoyan mencoba membuka matanya, tapi tubuh sepertinya sudah tidak bernafas. Dalam situasi saat ini, Xiaoyan sudah lama tidak merasa begitu dekat dengan kematian. Sekarang dia telah melakukan segala cara untuk menghadapi pria ini. Hanya saja itu masih tidak berpengaruh sama sekali. Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa melakukan pertahanan dasar, bagaimana dia bisa berbicara tentang serangan balik? Pada saat ini, pria itu mengangkat tangannya Xiaoyan yang pingsan di genangan darah dalam lubang besar, perlahan-lahan naik ke udara. Bukankah saya sudah mengatakan dia hanya seorang bajingan? Jika saya ingin membunuhnya, itu sangat mudah. Jadi apa yang membuat Anda terburu-buru? Pria itu memandang Xiaoyan, kemudian dia perlahan mengangkat tangannya. Reinkarnasi yang mulia atau reinkarnasi Tuan jahat macam apa Anda? Tapi tidak masalah siapa Anda. Bahkan di depan klan Cimi saya pun tidak akan ada yang menganggapnya serius Anda. Sekarang, Anda bisa mati saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.